Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bila hati seseorang telah dimasuki oleh nurnya, maka hatinya akan menjadi lapang dan terbuka. Setelah mendengar sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, kemudian para sahabat bertanya, apakah tandanya dengan hati yang telah lapang dan terbuka itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawabnya, ada perhatiannya terhadap kehidupan yang kekal di akhirat nanti, dan timbul kesadaran serta pengertian terhadap tipu daya kehidupan dunia sekarang ini. Lalu dia bersedia menghadapi mati sebelum datangnya mati. Pada kalimat akhir daripada riwayat hadis tersebut dijelaskan, yaitu orang yang bersedia menghadapi mati sebelum datangnya mati adalah pelajaran luar biasa hikmahnya. Statement ini mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwa untuk melatih dalam menghadapi proses kematian diri yang sesungguhnya agar dapat mati dalam keadaan yang sempurna, tentunya sempurna menurut keimanan iman Islamnya. Lalu bagaimanakah bentuk sukses daripada sebuah kematian itu? Berbicara mengenai hal ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berpesan kepada anak-anaknya, janganlah sampai kamu meninggal dunia padahal kamu tidak menyerahkan dirimu kepada Allah. Jadi orang yang menyerahkan diri secara total kepada Allah adalah orang yang dekat kepadanya. Oleh karena itu, kematiannya adalah sebuah kesuksesan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengisyaratkan bahwa kematian yang sukses adalah kematian dalam keadaan penyerahan diri secara total kepada Allah semata. Karena sesungguhnya hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun bersabda, siapa yang suka menemui Allah, Allah pun akan suka menemuinya. Dan barang siapa yang benci menemui Allah, Allah juga akan benci pula menemuinya. Setelah mendengar sabda Rasulullah ini, banyak para sahabat yang menangis melihat hal tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kalian menangis? Kemudian mereka menjawabnya, kami membenci mati ya Rasulullah. Maka berkatalah Rasulullah, bukan demikian yang aku maksudkan, tetapi adalah ketika kalian menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana kehidupan yang indah, kematian yang indah adalah kematian dengan kondisi jiwa yang dipenuhi dengan ketauhidan. Jiwa yang dipenuhi dengan menafikan segala bentuk penuhanan terhadap sesuatu yang lain selain daripada Allah, dan terus-menerus meneguhkan penuhanan kepada Allah semata. Karena la ilaha illallah adalah ucapan aku, la ilaha illallah adalah aku, la ilaha illallah adalah benteng aku. Siapa yang masuk ke dalam benteng aku dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka ia lepas daripada aniayaku. Hadis qudsi. Dalam hidup berbekal tauhid, dalam menghadapi sakaratul maut berbekal tauhid, jiwa pergi dari jasad membawa tauhid. Jika kesadaran telah dipenuhi dengan tauhid, kehidupan kita akan bebas daripada aniaya Allah. Demikian juga dengan kematian kita. Oleh karenanya, seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talkinkanlah olehmu orang yang mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah, karena sesungguhnya seseorang yang mengakhiri ucapannya dengan itu ketika matinya, maka itulah bekalnya menuju surga. Saudaraku, sang sejati, masukilah diri ke dalam benteng Sang Agung. La ilaha illallah tentunya bukan sekedar ucapan lisan saja, tetapi telah diyakini dengan kolbu dan telah disaksikan dengan sepenuh jiwa. Dengan kondisi kesadaran hakiki, maka kolbu kita menjadi terbersihkan daripada segala macam kotoran dosa, selalu terisi dengan keimanan, dan ingatan selalu tertuju hanya kepada Allah, dan sikap jiwa dalam keadaan berserah diri secara total kepada Allah sebagai pemilik hidup kita. Penyerahan diri dengan kesadaran kepada Allah yang Maha Esa, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali. Kata beliau, tauhid sejati adalah penglihatan atas Tuhan di dalam segala sesuatu. Dengan tauhid ini, seharusnya kita menjadi manusia yang sabar kedudukannya, bahwa tubuh ini adalah semata-mata bentuk daripada kuasanya Allah. Bagaimana juga dengan alam semesta, harus kembali kepadanya dalam posisi tunduk dan patuh. Bagaimana tunduk dan patuhnya alam semesta raya ini? Semua adalah bentuk kuasanya Allah, energi Allah, daya Allah. Karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dengan tauhid pula, kita harus sadar bahwa hidup yang ada di dalam dirinya, melihat Tuhan tidak terpisahkan dari hidupnya, yang menyebabkan badan bisa hidup, bergerak, serta membuatnya menjadi makhluk sadar, adalah ruh yang berasal darinya, min ruhi, atau ruh Sang Agung, sebagai miliknya semata, dan akhirnya kita akan kembali kepadanya. Tidak lagi ada rasa pengakuan atas hidupnya, jiwa, dan ruh yang ada di dalam badan kita ini, karena ia adalah miliknya dan akan kembali kepadanya. Bila kesadaran diri telah menjadi seperti ini, maka pastinya kita akan menjadi orang yang lebih tenang dengan bertawakal kepada Allah semata dalam menghadapi situasi kritis pada saat ajal menjemput kita. Jadi, kosong atau mati adalah untuk kembali ke asalnya, atau sumber dari hidup ini, yaitu Allah. Kosong atau mati adalah perjalanan menuju Allah. Kosong atau mati adalah saat menemui Allah. Kosong atau mati adalah bersaksinya ruh kepada wajah Allah. Kosong atau mati adalah untuk merasakan kedekatan atau kesatuan dengan Allah. Inilah cara melatih agar akhir daripada hidup kita ini dapat dikatakan kematian yang sukses, seperti jawaban Rasulullah kepada para sahabatnya. Ada perhatiannya terhadap kehidupan yang kekal di akhirat nanti, dan timbul kesadaran dan pengertian terhadap budaya kehidupan dunia sekarang ini. Lalu dia bersedia menghadapi mati sebelum datangnya mati. Dan kematian itu adalah proses kembali menemui Tuhan, seperti dengan sholat, zikir, ataupun i'tikaf. Oleh karenanya, posisikan kesadaran kita sesuai dengan kesadaran hakiki, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 29. Luruskanlah wajah dirimu di setiap sholat, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula kamu akan kembali kepadanya.
seperti awal kita dijadikan, yaitu seperti bayi yang baru lahir. Bayi itu suci, tidak merasa bisa, tidak merasa pandai, bahkan dipanggil namanya tidak tahu atau bodoh. Semua yang ada hanya nikmat Allah. Kepunyaan Allah harus kembali kepadanya, seperti pada mulanya, seperti bayi yang lahir suci. Perasaan tidak bisa apa-apa, berserah diri dengan total. Dan tujuan daripada kematian ini adalah tidak lain kepada Tuhan semesta alam. Tuhan seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Mati adalah proses menemui Allah. Proses mendekatkan diri kepada Allah adalah proses menjalankan jiwa kepada tujuannya. Dalam proses kematian, yang berjalan adalah jiwa dengan min ruhinya, bukan pikiran atau hati. Seperti firman Allah, wahai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku. Jadi dengan jiwa min ruhinya, bukan badan, pikiran dan hati. Saat kematian itu tiba, seyogyanya jiwa kita telah dijalankan kepada Allah dengan terus mengingatnya. Karena dengan ingat kepada Allah, jiwa akan semakin meluncur mendekat kepadanya. Posisi in di dalam batin hendaknya terus dikembangkan. Berbaik sangka kepada Allah, sebab sikap yang demikian akan menuntun kepada keadaan yang menjadi persangkaan kita. Sesuai dengan rumus aku adalah menurut persangkaan hambaku tentang aku, dan aku bersama dia bila dia mengingat aku. Selanjutnya, kita juga harus menyadari bahwa eksistensi kita ini, tubuh kita ini, sebagai prototipe alam semesta adalah bentuk kekuasaan Allah yang maha dahsyat, maha luar biasa. Sedangkan jiwa dengan min ruhinya berasal dari Allah. Secara ilahiyah adalah satu dengan Allah. Oleh karenanya, harus disadari bahwa tubuh ini bukanlah milik kita, tetapi kuasanya Allah. Dan jiwa ini adalah min ruhinya, ruh milik Allah. Di sini, kedirian menjadi lenyap, karena yang ada hanya kuasa Allah, dan ruh Allah keduanya adalah miliknya. Jadi, lihatlah kembali kepada diri. Perhatikan, keluar masuknya nafas adalah pertandanya. Adanya daya hidup, adanya roh di dalam tubuh, sehingga dapat hidup dan bergerak. Itu adalah kinerjanya. Keluar masuknya nafas adalah tanda adanya hidupnya, adanya min ruhi, ruh Allah yang meresapi seluruh tubuh ini, ruh Allah yang meresapi seluruh kudrat dan iradatnya pada tubuh ini. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.